Saya kira pemirsa semua penasaran tentang pandangan Pak Nuh atau penilaian Pak Nuh terhadap praktek pendidikan yang online ini, yang ibu-ibu kalau saya lihat video-video itu semua pusing dan semuanya minta seharusnya gaji guru dibagi dua, satu untuk pulsa, satu untuk guru, satu untuk ibunya di sana. Ini barusan Pak Nuh tadi tanya saya, ini mau ngomong tentang apa? Saya juga nggak tahu ngomong tentang apa. Jadi spontanitas itu menggambarkan originalitas. Pak Nuh juga barusan bertanya, ini studio sekarang nggak perlu pakai kedap suara ya? Oh nggak perlu Pak, ini kan lebih apa adanya. Original, genuine. Kadang-kadang ada suara sepeda motor lewat Pak. Yang lebih sering di sini ada suara ambulan lewat. Selama COVID ini. Selama COVID. Karena ini kan jalan menuju rumah sakit. Rumah sakit, ya. Dan kemarin, untung kita adakan hari ini Pak. Kemarin ada demo sepanjang jalan di depan kantor harian Diswe ini. Ya. Demonya para penyelenggara event atau IO. Oh iyo. Ya, yang IO kawinan terutama. Iya, dia mati itu kena. Sekarang ini. Jadi truk berderet-deret Pak, semua membawa sound system. Sound system yang biasanya untuk kawinan itu ditaruh di atas truk masing-masing. Dan mereka juga ada yang merias pengantin, ada kuade, ada backdrop, semua diangkut ke sini. Sampai ke penyanyinya itu. Iya, sampai penyanyi. penghibur mantenan itu. Waktu saya ditanya Pak Nuh tadi kita mau ngomong apa, saya sangat tidak khawatir karena Pak Nuh ini bisa ngomong apa saja. Karena pernah jadi apa saja. Mau ngomong tentang agama, beliau sangat NU. Beliau pengkhotbah. Mau ngomong tentang teknologi, beliau rektor Institut Teknologi 10 November. Mau ngomong tentang internet, beliau Menteri Kominfo. Mau ngomong tentang pendidikan, beliau Menteri Pendidikan. Mau ngomong apa lagi? Monggo bicara tentang apa aja, yang penting kan ujungnya manfaat. Iya. Ujungnya manfaat. Tapi lebih banyak di Surabaya sekarang Pak? Sejak COVID, saya di Surabaya hampir 3-4 bulan. Baru 2 minggu yang lalu saya ke Jakarta karena ada sesuatu yang hilang. Yang hilang yang biasanya ditangani langsung secara fisikal. Sekarang 4 bulan sudah enggak, meskipun selalu pakai zoom-zooman lah begitu. Tapi ada beban akhirnya bismillah saya pakai darat. Oh, jalan darat. Jalan darat dengan berbagai pertimbangan, akhirnya jalan darat yang paling memungkinkan. Sekaligus juga yang menarik, yang daerah-daerah yang tadinya jarang saya kunjungin, akhirnya saya transit. Oh, ya, jadi tol keluar ke Demak, begitu ke Demak lihat rumah sakit yang ada di Demak. Rumah sakit NU. Rumah sakit NU. Kita beri semangat lah untuk bangun, karena sedang bangun. Terus lagi ke Tegal. Ke Tegal cari sate dulu lah begitu. Jadi kok tahu Pak di Tegal ada sate enak? Ya kan sudah tahun berapa saya kan sering ke sana sebenarnya, ke Brebes. Oh, ke Brebes. Ke Brebes itu ke Benda, waktu itu ada tokoh di sana lah begitu. Sehingga saya sering silaturahmi ke sana. Ini Benda Brebes atau Benda Cirebon? Benda Brebes. Benda Brebes. Karena ada Benda Cirebon. Iya, ini yang Brebes. Oh, yang Brebes. Yang karena Brebes. Saya sering ke Benda yang Cirebon. Yang Cirebon, yeah. Karena itu salah satu pusat tarekat Satariah. Iya, yang Cirebon. Ya. Ya, itu jadi nambahi silaturahim. Jadi total berapa jam Surabaya Jakarta dengan mampir-mampir? Dengan mampir kadang 12, kadang 13. Oh, ini bukan baru pertama? Bukan baru pertama, sudah 2 kali saya. Oh. Sudah 2 kali. Jadi mampirnya kadang 2 jam sendiri. Kemarin pas pulangnya dari Jakarta ke sini, mampir juga di Tegal situ ada pondok tahfidz yang baru bangun. Nah, kita pondok tahfidz itu pondok yang khusus untuk menghafal Al-Qur'an. Ya. Masih baru santrinya 130-an barangkali untuk anak-anak gitu. Dan saya diminta untuk ngetes apakah betul-betul hafal apa tidak. Ya alhamdulillah. Pak Nur hafal Al-Qur'an? Saya enggak, disuruh ngetes. Saya kan ngetes saja. Enggak, siapa tahu juga hafal Al-Qur'an. Yang halaman depan. Yang halaman belakang. Enggak lah, Pak Nur ini sangat ulama. Halaman belakang belakang gitu.
Nah, saya terus terang begitu masuk tadi, saya kan lewat sini tapi tidak memperhatikan. Yang saya perhatikan hanya di pojok itu aja, warung Anda. oh, warung terkenal di Mojokerto. Di Mojokerto lah, itu yang biasa saya perhatikan. Sekarang buka di sebelah Harian Diswe ini. Ya, kalau di sini baru tadi itu saya masuk, tempatnya sangat bagus. Ya, ada pohon-pohon besar di depan ini, dan Pak. alami. Ya. Pasukannya juga anak-anak masa depan. Ya, Sehingga terima kasih. insya Allah lah Ya. DSW ini bagian menyiapkan masa depan. Oh iya, Pak Nur ini juga ketua Dewan Pers yang baru terpilih tahun lalu. Tahun lalu lah, Ya, tahun lalu. dan kita semua termasuk saya mengusulkan beliau untuk Yeah. menjadi ketua Dewan Pers karena ketua Dewan Pers ini harus intelektual, harus mengerti tentang pers dan harus pro kebebasan pers. Yeah. Dan harus pro demokrasi. Nah, mencari tokoh yang seperti ini sulit sekali. Nah, kemudian kita temukan, loh Pak Nuh kan sekarang sudah nggak di pemerintahan. Berarti, dan kita memonitor terus Pak Nuh seperti apa tindak tanduknya, terutama kaitannya dengan pers. Nah, kemudian kita semua sepakat Pak Nuh harus jadi ketua Dewan Pers dan alhamdulillah Pak Nuh bersedia. Iya, saat itu kan saya bilang ke kawan-kawan, ono pirang perkara. Sampean hanya ngajak saya ke Dewan Pers. Itu saya kan juga sudah senior lah, gampangan sudah tua lah begitu. Itu apalagi nanti kalau diminta untuk daftar terus pakai tes seleksi dan waduh saya enggak lah, sudah tua, harus bersaing. Harus bersaing. Tapi akhirnya alhamdulillah semuanya bagian dari skenario, bagian dari takdir. Itu secara aklamasi juga dengan kawan-kawan yang lain. Barangkali tidak sampai 10 menit untuk nyusun ketua, terus wakilnya siapa, terus ini siapa, ya sudah. Yang biasanya pakai footing-footingan, ya. Ini kemarin tidak pakai footing-footingan. Sudah siapa monggo, Pak Nuh, monggo wakil siapa, Pak Hendri, oke monggo. Siapa yang divisi ini, monggo silakan, selesai. Yang penting kita kerja dengan baik lah begitu. Dan itu tipe kepemimpinan Pak Nuh seperti itu. Karena itu banyak juga orang yang pengen sebetulnya Pak Nuh harus menjadi ketua umum PBNU. Itu katanya Pak Dahlan. Ya. Saya bilang begini, saya ini kopiah hitam aja jarang. Sekarang juga nggak pakai kopiah. Nggak pakai kopiah, dan pakai kopiah hitam aja itu sudah untung-untung begitu. Padahal kalau mau jadi ketum PBNU kopiahnya harus putih. Hitam saja belum. Hitam aja belum. Jadi makomnya belum nutup lah gitu. Pak Nuh ini sebagai orang NU, kenapa jarang berkopiah? Itu pertanyaan yang barangkali jawabannya karena kebiasaan. Tetapi kalau acara-acara resmi, selalu saya menghormati tradisi. Itu jadi saya baginya itu ada wilayah yang umum, ada yang wilayah yang khusus. Ada maksud tertentu nggak Pak? Nggak pakai kopiah ini? Nggak ada. Dari sisi kebiasaan aja, tetapi kebiasaan itu nggak boleh nabrak rambu yang diikuti, yang dinilai oleh sekelompok tertentu, ini penting. Oleh karena itu kalau pas acara resmi NU, ya saya pakai kopiah, meskipun masih terbatas kopiah hitam. Apalagi pakai serban, tidak cocok sudah. Tapi punya kan Pak kopiah putih, kopiah haji? Kopiah saya punya segala macam kopiah. Oh. Termasuk kopiah dari berbagai daerah, dan termasuk kalau pas saya berkunjung ke luar negeri, ada yang produksi kopiah lah, saya bagian dari Turki koleksi. Misalnya. Turki, terus Maroko. daerah Marok, ya daerah Maghriben. Itu biasanya kan kopiahnya kan khas-khas. Ya. Ya, itu biasanya bagian dari koleksi. Bagian dari koleksi. Tapi tidak dipakai. Tidak dipakai sehari-hari, nanti dipakai. Sehari-hari pakai kopiah kaji yang bundar itu aja, atau kopiah hitam kalau di rumah. Waktu paling sering pakai kopiah waktu kecil atau waktu di sekolah atau waktu malah sudah tua ini? Waktu kecil. Waktu kecil. Waktu kecil itu di mana Pak waktu kecilnya? Di Gunung Anyar. Pak Nuh ini kan lahir di Surabaya. Di Surabaya, di Gunung Anyar itu. Ini asli arek Surabaya. Ya, di Gunung Anyar itu dulu. Gunung Anyar itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, Gunung Anyar itu satu kampung di pinggiran Surabaya, betul, sebelah selatan. Kalau selatan sekarang timur, ya. Antara kota Surabaya dan Juanda. Sidoarjo ya. Iya betul. Lahir di situ. Lahir di situ, Waktu itu sana masih sawah dong Pak ya? Bukan sekedar sawah. Tidak ada di peta.
Karena saya mau menikah dengan istri saya pun juga cari, Mas, di Gunung Anyar itu. Oh, Nggak ada gunungnya. Gunungnya ada sih, gunungnya kan ada gunungnya, kecil. Makanya dikasih nama Gunung Anyar. Karena gunungnya itu munculnya lebih akhir dibanding dengan masjidnya. Oh. Jadi masjidnya duluan, terus baru muncul gundukan seperti gunung gitu dan ada lavanya. Alamiah. Dan masih ada lavanya. Duluan mana lahirnya gunung sama lahirnya Pak Nuh? Oh, duluan gunung. Duluan gunung. Sehingga waktu saya masih kecil, itu aliran laharnya itu masih sampai ke depan rumah. Sekarang sudah agak kering. Jadi Lapindo itu nggak baru ya berarti ya? Nggak baru. Makanya waktu rame-rame Lapindo, kawan-kawan ITS melakukan riset di situ, itu patahan ini sebenarnya nyambung ke Gunung Anyar. Ke Gunung Anyar itu. Ada urutannya ke sana. Cuman mudah-mudahan di situ Anyar itu bahasa Jawa artinya baru. Jadi kalau Gunung Anyar itu artinya gunung baru. New Mount. New Mount. Itu berapa meter dari rumah Pak Nuh? Itu ada gang depan rumah saya. Itu masuk gang kira-kira mungkin 200 meter. Ada gunung di situ. Ada gunung. Lebih tinggi mana dengan rumah? Kira-kira segini. Oh, lebih pendek dari rumah? Iya, segini. Rumah ini. Dulu tinggi dan situ halaman semua lapangan begitu. Sawah-sawah. Dan sering kali orang dari kota itu Surabaya rekreasi ke situ. Nah, itu. Yang gunungnya tidak lebih tinggi dari rumah. Tapi kan original. Jadi nampaknya orang itu suka yang original. Jadi waktu Pak Nuh kecil, rumah di situ sekitar rumah itu sawah atau tegal? Jadi di rumah saya ini kampung, rumah-rumah, ya ada sekolahan, ada madrasah, ada pondok kecil. Terus yang sawahnya itu agak ke timur. Agak ke timur. Di situ dulu Pak Dahlan, zaman Belanda, ya itu adalah tempat pengeboran minyak. Jadi jalan yang masih relatif belum ada aspalan. Jalan Gunung Anyar itu sudah aspalan, tapi aspalnya bukan aspal yang halus ya, gragal, tapi sudah batu-batu. Karena apa? Karena di situ dulu tempat menuju sumur minyak. Sumur minyak, ada sumurnya besar sekali, dan sumur itu akhirnya ditutup gara-gara tahun 65-an, 66 dipakai untuk memakamkan PKI. Jadi di situ saya masih ingat betul zaman itu, ya ini bagian dari sejarah lah. 65 umur berapa Pak? Saya 6 tahunan. Jadi ingat. Saya lebih tua. Iya, Pak Jenengan lebih senior lah. Gitu. Itu kalau hari tertentu di situ dapat kiriman. Mayat? Masih hidup. Oh, masih hidup. Orang dan tinggalnya di tempat saya. Di rumah maksudnya? Di rumah, sama di sebelah saya itu kan ada sekolahan. Dekatnya di sekolahan situ. Itu nanti malam digiring. Dibunuh di situ. Diselesaikan terus masuklah di tempat sumur. Itu yang sekarang sumur jadi minyak. Sumur minyak. Itu sumur minyak tidak aktif? Tidak aktif sudah. Oh, tidak aktif. Iya, tidak aktif karena sudah lama. Itu yang sekarang jadi namanya Rukut Harapan, Gunung Anyar Harapan itu. Nah, sekarang sudah perumahan itu. Perumahan Gunung Anyar Harapan itu antara lain ada kandungan itu. Tapi itu bagian dari sejarah. Ya itulah balas dendam itu. Saya kira Pak Dahlan punya kenangan yang luar biasa urusan waktu itu saya kelas 1 SMP Pak. Kelas 1 SMP, tetapi karena kampung saya itu pesantren dan pesantren itu menjadi korban keganasan PKI pada tahun 48, maka tahun 65 itu semacam balas dendam begitu. Jadi itu sejarah yang kelam lah, secara kelam dan nggak usah terjadi lagi lah. Insya Allah harus sudah saling memaafkan. Bahkan saya pernah membawa tokoh PKI yang masih hidup sampai sekarang pun masih hidup, tapi tinggal di luar negeri. Saya bawa ke kampung saya. Inilah dulu tokoh PKI pada tahun 48 itu, dan sekarang ke kampung kita saya bawa untuk sudahlah kita selesailah urusan-urusan itu, nggak usah ada balas dendam lagi. Bagian dari perjalanan kelam lah begitu. Oh, saya orang Surabaya tapi tidak tahu kalau Gunung Anyar itu adalah sumur minyak tua di sana. Berarti minyaknya dikirim ke Wonokromo, Pak? Minyaknya dikirim ke Wonokromo. Dulu kan sepanjang ini Jagir itu kan Popa Angguk ini kan banyak. Di pinggir kali. Saya sudah tidak tahu itu, Pak. Di kali itu pipa
angguk ini, pompa angguk itu banyak dulu. Terus akhirnya enggak ada, dan itu ada di beberapa di tempat saya itu pun juga ada pompa angguknya. Itu dikirim baru masuk ke situlah. Jadi, di situ Pak Nuh lahir. Di situlah orang saya tua lahir. memang asli di situ. Abah saya orang asli situ, mbah-mbahnya pun juga asli situ. Jadi kampung tua sekali. Kampung tua sekali. Cuman ibu saya yang agak kota, mak saya yang kota. Itu di Pacar Kembang, Pacar Keling. Oh, Pacar Keling. Ya, Pacar Kembang itu agak kota lah begitu. Jadi kalau abah saya di situ. Jadi waktu kecil Pak Nuh sekolah di Gunung Anyar itu. Di Gunung Anyar. Sekolah SD negeri atau madrasah? Madrasah. Itu. Madrasah NU. Madrasah NU. Nah, di situ dulu kan tradisinya ya sekolah kalau sore ngaji. Sore ngaji di masjid. Ya di langgar lah. Langgar ya. Ya langgar. Kadang tidur di langgar. Tidur juga di langgar. Langgar kan sebelahnya rumah. Iya. Ya sebelah rumah. Dan kalau hari tertentu lagi ngaji di tempat siapa begitu tokoh guru di situ dan seterusnya, dan itu ya bagian dari keluarga semua. Di situ rasanya juga pabrik kiai Pak ya, di Gunung Anyar. Dulu ada beberapa tokoh lah di situ. Ada beberapa tokoh itu. Terus SMP? SMP saya SMP Wahid Hasim. Di mana itu Pak? Ya berarti kan bagus. Di Rungkut kan ya? Enggak, SMP Wahid Hasim saya itu di Jalan Waspada, Bibis. Surabaya Utara. Surabaya Utara. Jauh sekali. Stasiun Semut. Iya. Jadi stasiun Semut. Jadi kalau saya itu pagi habis subuh naik sepeda, sepeda engkol, ya terus saya taruh di Wonokromo stasiun. Saya nggandol sepur. Saya nggandol sepur. Turun stasiun Semut. Turun stasiun Semut, terus jalan kaki lewat kampung-kampung Madura itu, sampailah di SMP Wahid Hasim itu. Jadi ceritanya simpel. Ya, jadi abah saya itu enggak tahu habis sekolah ini sekolah mana gitu. Dikasih tahu. Tapi yang memasukkan ke SMP Wahid Hasim siapa? Ada saudaranya abah yang di kota begitu, panggil Man. Engko nek wis lulus sekolah wae nang nggone Wahid Hasim kono. Itu sekolah tua juga, Pak. Sekolah ya relatif tua lah. Itu sekolah Pampasan dulu itu. Oke. Itu Pampasan punyanya Belanda. Bukan punya PKI. Ya PKI itu nah, sekarang sudah ada sekolahnya. Diambil lagi oleh yang punya. Jadi itu perjalanan habis subuh sudah berangkat naik sepeda dan saya ngandol sepur itu. Enggak pakai bayar tiket. Jadi saya masuknya tidak di pintu yang ada tiket. Saya masuknya lewat Jemplangan. Jadi lewat Jemplangan itu jalan melipir gitu, seret di pinggir-pinggir rel gitu. Pinggir-pinggir rel, serot, terus nanti begitu sepur datang mencolot. Itu biasanya sepur yang lain Mojokerto. Sepur keluduk. Sepur yang hitam itu kumpul sama sepur uap masih. Ya sepur uap ya. Itu kumpul sama pedagang-pedagang yang bawa sayur, bawa ayam dan seterusnya yang dibawa ke kota itu. Nah, sepedanya itu dititipkan di situ bayar. Dititipkan bayar. Sepeda. Penitipan sepeda. Dari Gunung Anyar ke Wonokromo ke stasiun itu berapa menit, Pak? Naik itu sepeda. Mungkin waktu itu karena jalan masih belum semuanya bagus, mungkin 1 jam lebih lah. Iya. Jadi itu. Sekolah di SMP itu perjuangan panjang. Tapi ya nggak ada beban. Iya. Nggak ada beban. Tidak merasa menderita. Seneng aja begitu. Sampai di sana pulang lagi, naik ngandol kereta lagi. Lepas ada jadwalnya. Itu ada kan agak banyak. Agak banyak kereta semut itu. Terus ngandol lagi pulang. Stasiun semut itu stasiun pusat waktu itu. Ya, yang sekarang sudah relatif mati. Ya. Nah, sekarang stasiun pusatnya menjadi Pasar Turi dan Gubeng. Ya. Itu jadi ya Allah, ini dulu perjalanan luar biasa. Pak Nuh anak pertama? Saya anak ketiga dari 10. Kakak-kakak sekolah juga di Wahid Hasim? Kakak saya persis sekolah di Wahid Hasim. Yaitu Mbak Yu saya di Khadijah. Karena perempuan. Ya. Ayah tani sawah atau tani ikan? Tani sawah. Jadi abah itu tani sawah dan macam-macam lah perjalanan hidupnya. Dagang juga. Mulai dari pernah sukses penyalur minyak. Ya. Tapi habis itu bangkrut. Ya. Pernah juga jadi juragan beras, habis itu bangkrut. Pernah juga jualan kerupuk juga begitu, mensuplai kerupuk dari titik mana, kerupuk yang gede. Jadi beli mentahan, goreng jadi gede, kirim ke warung-warung dan seterusnya. Dan saya ikut.
Jadi di hari tertentu saya ikut kulaan di Wonokromo, ya seret pulang, karena emak saya kan buka peracangan di situ. Nanti saya akan tanya mengenai sekolah di rumah atau online ini karena beliau kan Menteri Pendidikan. Tapi saya tertarik Pak melanjutkan sekolah tadi setelah SMA-nya di. Saya sudah agak boys sedikit. Ya, SMP itu kan bayangkan di mana Wahid Hasyim itu kan begitu. Ya kan waktu itu Pak Dahlan kalau saya pakai simbol badge kan Wahid sekolah Hasyim. kan pakai Wahid Hasyim. Itu malu. Oh. Malu. Jadi sampai begitu sampai sekolah baru saya pasang. Kenapa Pak malu? Enggak tahu. Ada ini kurang gengsi sekolah ini. Oh. Yang gengsi apa waktu itu? Kurang gengsi sebelah sini kan SMP 2. Oh. SMP 2. Jadi SMP 2 ini kan top. SMP negeri apa jenenge SMP 2 itu kantor pos itu. Panjen. Top. Awak Dewa Wahid Hasyim. Ya kan sekolah. Ya Allah hari ini. Tapi ya Allah. Jurusannya sama lagi. Jurusan sama. Akhirnya jurusan sama-sama ke Surabaya Utara. Ke Surabaya Utara yang satu anaknya bersih-bersih gitu. Relatif kita ini keren-keren gitu. Kumus-kumus kan gitu. Terus SMA? SMA 9. Negeri. Wijakusuma. Sudah SMA komplek lah, tapi meskipun buncit. Di situ kan ada SMA 1, SMA 2, SMA 5, SMA 9. Nah, itu habis SMA 9 ambil IPA. Memang menonjol masalah matematika begitu sejak kecil, Pak. Ya agak lumayan lah, lumayan. Lebih matematika atau lebih biologi atau saya lebih matematik fisik. Fisik. Ya, matematika sama fisika yang itu fisika. yang lebih menyenangkan lah begitu. Oh, karena itu beliau kalau khutbah sering memberi contoh mengenai gejala-gejala fisika. Wow. Ternyata memang menyukai fisika. Menyukai fisika dan itu bagian dari ayat-ayat Allah juga kan. Oh. Ya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, gitu. Nah, yang meminta Pak Nuh masuk ITS siapa? Itu abah saya juga enggak tahu. Abah saya kan enggak, ya kan memang SD aja enggak tamat. Baca huruf Latin enggak bisa, bisanya huruf Arab. Huruf Arab aja bisanya kan begitu. Yes, pokoknya lanjut tuh sembarang. Ya saya mikir lanjut tangdi ya. Kakak-kakak ada yang melanjutkan perguruan tinggi? Ada di ekonomi. Ya ekonomi. Kakak saya persis. Ya almarhum sudah. Nah itu masuklah di elektro. Ya alhamdulillah lancar aja. Yang minta masuk ke elektro Pak Nuh sendiri? Saya sendiri. Kenapa pilih elektro? Kok tidak fisika atau MIPA? Saya enggak tahu juga. Jadi kalau ada orang-orang sekarang, kamu mulai kecil merencanakan ini dia. Saya dulu enggak pakai merencanakan itu. Pokoknya saya aja milih gitu aja. Itu masuk. Milih itu mengalir. Mengalir gitu aja. Masuk di elektro tahun 78 saya Banalan. Ya waktunya lulus ya lulus lah begitu. Arus kuat atau arus lemah? Saya di elektro dibagi 5. Ada arus kuat yang gantinya namanya power. Ada elektronika, ada telekomunikasi dan ada kontrol. Terus sama satunya apa? Sistem kontrol. Ya, sistem kontrol. Nah saya ngambil yang sistem kontrol. Itu pertimbangannya simpel. Saya tidak punya keterampilan teknis. Ya, tidak punya keterampilan teknis. Lemah keterampilan teknis saya. Suruh nyolder, suruh tidak begitu suka. Tapi kalau disuruh ngitung-ngitung, rumus, ini dan seterusnya, konsep, nah itu masih agak menyukai. Disitulah saya milih di sistem pengaturan itu, sistem control system engineering. Lulus tahun berapa Pak? 83 saya. Masih ingat teman seangkatan Pak Nuh lulus tahun itu? Masih. Dan masih kita punya grup. Pak Nuh yang paling hebat? Enggak. Siapa lagi yang jadi menteri di angkatan itu? ITS sih belum ada. Ya, Pak berarti paling hebat. Tapi sekolahnya saya biasa aja. Sekolahnya bukan cum laude. Bukan cum laude, saya biasa aja. Dan saya nyadarin kompetensi saya itu ya di situ itu. Oleh karena itu harus cari kompetensi yang lain yang orang lain belum punya. Jadi kalau kita itu masuk di wilayah rata-rata tidak akan kelihatan. Oleh karena itu carilah wilayah yang lain yang menjadi suplemen, yang menjadi suplemen sehingga kalau sekedar elektro saja kan banyak. Tapi elektro yang apa? Apa Pak Nuh? Nah, saya dikontrol, termasuk yang
yang relatif dikatakan sulit. Oh. Itu satu. Di aktivitas juga begitu. Aktivitas cari aktivitas yang orang jarang. Ya, saya masuklah di aktivitas keagamaan. Karena saat itu yang namanya kampus sangat kering. Sangat kering. Zamannya NKK, BKK itu sangat kering. Saya Pak Nuh produk NKK BKK NKK BKK. Sehingga saya masuklah lewat jalur keagamaan. Mulai dari Beber Kloso di kampus. Karena ITS belum punya masjid. Ya, yang punya baru GOR. Makanya jamaahnya saya kasih nama jamaah Al-Ghor. Yang artinya apa di GOR. Ini apa namanya? Gua. Oh, Al-Ghor. Al-Ghorin itu kan gua, ya kan? Nah, ini saya kasih nama jamaah Al-Ghor. Sekolahnya SMA-nya negeri, kemudian ITS. Bahasa Arab dapat dari mana, Pak? Ya dulu waktu kecil itu kan ngajinya kan. Oh, sudah waktu itu ya? Ya waktu. Jadi yang paling bagus ternyata memang SD SMP. SD SMP itu yang saya rasakan. Karena yang saya dapat pelajaran agama membekas sekali. Waktu SMA ya kayak gitu-gitu aja. Waktu perguruan tinggi ya kayak gitu aja. Makanya terus akhirnya kan saya waktu mahasiswa kan jadi asisten agama Islam. Itu. Oh, asisten dosen. Untuk agama Islam. Untuk agama Islam. Gitu. Asisten dosen untuk agama Islam. Terus membantu para dosen ini lah disitulah memulai karir. Terus berkarir di dosen. Terus begitu lulus 83 ya saya 84 jadi dosen di elektro. Pegawai negeri. Terus 85 saya dapat beasiswa ke Prancis. Ya. 5 di tahun. Kota apa, Pak? Saya pertama di Grenoble. Oh, Grenoble. Ya, Grenoble. Ya, Grenoble atau Grenoble. Terus pindah ke Montpellier. Oh, Montpellier. Montpellier itu Prancis Selatan. Mediterranean, ya dekat Nice ya dekat Nantes, Nantes ya. Nancy, terus Marseille dan seterusnya. Saya nggak bisa mengucapkan, Pak. Ya, taunya Marseille, Nantes, begitu. Monaco itu satu deretan. Ya alhamdulillah pas waktu. Berapa tahun total di Prancis? 5 tahun, 1 tahun bahasa. Wow. Ya, 5 tahun. 5 tahun, 1 tahun bahasa Prancis. Karena saya berangkat nul bodol. Ya, nul bodol. Saya Pak kalau di Prancis, kalau di jalan-jalan gitu, saya kalau bertanya ke orang mengenai arah tempat sesuatu, saya pakai bahasa Jawa, Pak. Karena saya pikir saya pakai bahasa Inggris juga dia nggak ngerti. Juga. Saya pakai bahasa Jawa saja. Podo nggak ngerti deh. Dijawab juga. Podo nggak ngerti deh. Bahkan pakai bahasa Jawa promo saya. Podo nggak ngerti nih. Itu. Ke Grenoble tadi, saya pernah ke sana, Pak. Itu tempat ski bagus. Ya, tempatnya di pegunungan yang sangat tinggi. Di Alpen. Kalau loncat ke sana sudah ke negara Swiss. Ya, ke Swiss. Saya pernah ke sana. Asik itu. Dingin sekali. Jadi Pak Nuh sampai sekarang bagaimana cara mempertahankan kemampuan bahasa Prancisnya? Kan di sini jarang orang ngomong Prancis. Sudah enggak ada. Jadi terus gimana cara supaya terpelihara? Sekarang saya baru masang yang namanya TV Prancis. TV ada antena yang macam-macam itu, TV lah. Saya barulah nyetel di situ. Kanal-kanal atau channel-channel France 24 France Hour atau apa? TV 5 dan seterusnya itu untuk mengembalikan ingatan dan pronunsiasi bahasa Prancis itu. Wah, bahasa Prancis sulit sekali dan Pak Nuh berarti hebat sekali bisa bahasa Prancis. Baru kalau pas pertemuan-pertemuan kalau dulu di UNESCO misalkan gitu kan saya pernah jadi board of director di UNESCO. Oh, Pak Nuh pernah? Pernah jadi di situ. Waktu apa ya? Waktu menteri. Waktu menteri. Menteri Kominfo. Enggak, Menteri Pendidikan. Itu kan melalui pemilihan kan. Ya seperti lazimnya lah pemilihan. Alhamdulillah akhirnya Indonesia dapat sehingga saya masuk di board of director. Di Geneva. Di Paris. Oh, di Paris. Di Paris ya. Itu di Paris lah, disitulah kesempatan untuk kalau saya ngasih sambutan ya, apa debat dan seterusnya lah pakai bahasa dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Prancis. Wah, keren. Nah, itulah di situ paling enggak ada masih inget-inget sedikit lah begitu. Saya kalau Prancis itu kalau lagu ingat hanya satu Pak yang saya tahu penyanyi apa Prancis. Itu? Piaf. Oh, Piaf. Ya, Piaf. Ya, itulah. Dinamika. Sudah meninggal, udah lama sekali, dinamika zaman kuno sekali. Ya. Makanya saya kalau ditanya Pak Dahlan, apa rahasianya itu semua? Saya kan merasa ya Allah, saya ini siapa sih begitu? Yang berangkat dari kayak begitu,
terus begitu lulus di ITS dapat beasiswa, ya kan, lulus pas waktu, terus Jadi doktor dapat di Prancis, dapat di Prancis, master dokter Prancis. master di Prancis. Iya. Di bidang Biomedical Engineering. biomedical Bioengineering. Oh, Biomedika. Jadi biomedical. Jadi saya kerjaan saya S2 S3-nya sama. sama, ya. Jadi saya kerjaan saya itu hampir 2-3 tahun di rumah sakit. Di rumah sakit pusat cancer. Cancer. Jadi itu di Eropa itu ada beberapa tempat untuk cancer, ya, ada di Paris, ada di Montpellier, ada di Barcelona, ada di mana di Belanda dan seterusnya. Nah, saya pas di Montpellier itu, jadi setiap hari di rumah sakit mempelajari tentang cancer, tapi saya ngambil cancer yang superficial, cancer yang di permukaan, cancer kulit dan seterusnya, seperti kalau ada payudara, ya, itu kan habis dioperasi, itu biasanya kambuh lagi, residivis namanya, kanker residivis. Nah itu biasanya pakai alat yang saya kembangkan itu, namanya hypertermia. Jadi memanfaatkan sumber panas untuk membunuh sel kanker. Nah, itu. Jadi Pak Noh kesimpulannya tadi, kenapa bisa hebat begitu? Ternyata yang hebat itu mbah-mbah kita. Doanya, saya punya keyakinan. Doa orang tua, doa mbah-mbah kita, itu yang luar biasa. Kok saya punya perasaan yang sama Pak ya? Saya bisa begini karena tirakat bapak saya luar biasa. Itu, kesimpulan saya begitu. Dan saya baru membaca buku 2 hari yang lalu, Pak, mengenai pendeta yang luar biasa hebat di Surabaya yang baru saja meninggal, pendeta Alex. Yang buku itu menyebutkan bahwa pendeta Alex itu begitu hebat itu karena dia menuai tuaian yang benihnya itu ditebar oleh kakeknya dan ibunya. Kurang lebih sama di Islam, sama. di Kristen. Jadi, itu sama. Jadi doa dari orang tua. Terus saya tulis lagi, apa ya kelakuan yang biasa dilakukan oleh Abah dan seterusnya itu. Ternyata sangat khas. Abah itu kalau setiap habis sholat malam, karena pesennya mbahnya, itu Abah Yai saya manggilnya, abahnya Abah. Oh jadi kakeknya Pak Nuh ini memang kiai ya? Saya tidak sempat menemui, tidak sempat bertemu, tapi dari cerita ke cerita itu hanya bilang begini aja, urip iku soro, ya. Tapi ono alat sing digawe ngilangi kesoroan tadi itu. Apa? Sholat malam mbek sholawat. Sholat malam itu sholat yang dilakukan setelah orang tidur, biasanya jam 2 malam atau jam 3 malam. Jadi ketika orang pada tidur, ada orang-orang tertentu yang sengaja bangun kemudian sembahyang di malam yang sangat sepi itu untuk berdoa, mendoakan hal-hal khusus. Kemudian yang satunya tadi apa Pak? Sholawat itu maksudnya mengirim doa untuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu. Nabi pada dasarnya tidak perlu doa karena sudah penuh doanya. Tetapi kalau kita berdoa untuk Nabi, yang penuh itu kan tumpahnya itu untuk kita. Balik ke kita sendiri. Balik ke kita. Kira-kira begitu Pak. Iya, kira-kira. Rasanya begitu. Saya pernah ingat diajari begitu dulu. Iya. Dan memang kan khas sholawat itu. Saya sering nyampaikan gini, Allah itu memerintahkan ke kita untuk puasa. Ya, untuk puasa. Tapi apakah Allah berpuasa? Menarik. Allah tidak berpuasa. Tapi Allah memerintahkan sholawat karena Allah sendiri bersolawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi begitu pentingnya sholawat kepada Nabi. Sholawat pada Nabi, bayangkan Allah sendiri sama para malaikat itu sholawat kok kita. Mau sawak dia gak gelem sholawat. Itu kira-kira begitulah. Tapi itu nggak bisa diteruskan. Kalau diteruskan nanti menginjak ke bid'ah, menginjak ke macam-macam nanti ini, ke tahlil, udah nggak bisa putus-putus nanti Pak Nuh. Nah sekarang Pak Nuh ini kan saya kira pemirsa semua penasaran tentang pandangan Pak Nuh atau penilaian Pak Nuh terhadap praktek pendidikan yang
online ini yang ibu-ibu kalau saya lihat video-video itu semua pusing dan semuanya minta seharusnya gaji guru dibagi dua, satu untuk pulsa, satu untuk guru, satu untuk ibunya di anak. Iya. Gimana? Jadi kalau secara falsafati dari konsep filosofinya itu kan zaman berubah. Yang tadinya itu namanya physical space. Jadi orang itu selalu urusan fisik. Ya fisik, berada di wilayah fisik, di ruang dan waktu itu yang mengungkungnya. Nah, sekarang berpindah, sebagian tetap ada di physical space, sebagian ada di cyberspace. Cyberspace ini ruang cyber yang tidak terkena hukum, ruang dan waktu dan jarak tadi itu, tidak kena hukum itu dia. Nah sekarang ini kita dipaksa. Dimensi yang berbeda. Kalau bahasa agamanya di alam gaib. Oh, internet ini alam gaib. Alam gaib. Jadi kalau dulu kita itu mikir harus beriman kepada yang gaib. Beriman gaib dan contohnya itu urusan surga, neraka, ya terus alam kubur dan seterusnya. Ini enggak. Dimensi gaib itu imajiner. Ya, imajiner itu wilayah ada di imajinasi. Kalau bahasa fisiknya itu cyberspace. Ya, kalau bahasa matematiknya itu bilangan kompleks itu sama dengan bilangan real X ditambah dengan bilangan imajiner Y. Nah, kita selama ini mainnya di X ini, di real ini. Nah, sekarang kita sudah mulai bergeser. Jadi kalau Pak Dahlan mencoba mempelajari dari perjalanan peradaban, mulai dari hunting society, ya masyarakat berburu. Terus naik lagi ke agriculture society, bertani, sampai ke terus yang ketiga itu masuk di industrial society. Ini semua menjadi ukuran keberhasilannya fisik semua, fisik semua. Berburu, materi semua. Iya materi, berburu hitungannya apa? Sing sukses oleh buruan akeh. Cocok tanam berapa ton? Fisik semua. Ya fisik semua. Nah, akhir dari yang revolusi ketiga itu, yang industrial society itu geser ya ke information and knowledge based society. Nah, informasi dan knowledge itu kan sudah mulai abstrak. Sudah mulai masuk wilayah gaib, imajiner, gaib sudah. Nah, ada barangnya itu kalau dicari sih. Enggak ada. Oleh karena itu, kalau mau sukses, explore dua wilayah ini. Jadi tidak hanya wilayah fisik yang kita explore, tapi wilayah cyber juga kita explore. Dan nampak sudah terbukti siapa yang tidak menguasai wilayah cyber, ya selesai. Di dunia media juga begitu. Yang tadinya cetak yang fisik, sekarang harus ke era cyber, era digital. Disitulah sebenarnya tahun 2007 dulu Pak Dahlan, waktu kami di mana? Di Kominfo. Menteri Kominfo. Tapi sebelumnya direktur 2005-2006 itu sudah mulai mikirkan. Dulu rektor ITS satu periode atau dua periode? Satu periode. Itu mulai mikirkan saat itu sampai sekarang ini kita sudah ada dua bonus. Yang kita itu bagi Indonesia itu dapat, tetapi mohon maaf belum tereksplor dengan baik. Yaitu yang pertama adalah digital dividend, bonus digital. Yang kedua adalah demographic dividend, bonus demografi. Anak-anak muda banget. Ya, bonus demografinya sudah sering dibahas. Tapi sayangnya lupa yang digital dividendnya ini. Itu ditandai dengan peluncuran satelit yang pertama kali kita. Mulai dari kita dulu sudah menginjak masuk di wilayah cyber, wilayah satelit itu. Sebelum negara lain. Sebelum itu, negara Asia, itu sebenarnya sudah tanda-tanda itu ada. Bahkan konversi dari TV analog ke TV digital, udah lama sekali. Itu kan sudah kita luncurkan tahun 2008. Waktu Pak Nuh. Iya. Oh. 2008 sudah kita uji coba pakai TVRI. Harapannya dulu itu memanfaatkan bonus digital itu. Sehingga saat itu pula infrastruktur digital kita bangun, namanya Palaparing. Jadi Palaparing itu kita luncurkan pertama kali di Surabaya, 10 November. Di Hotel Majapahit.
untuk mengambil nama palapanya ini. Itu kan Majapahit palapa itu. Cuman sekarang jadi Palaparing. Itu kita luncurkan itu untuk menghubungkan, membuat infrastruktur digital itu. Nah itu. Oh itu zaman Pak Noh ya? Nah itu sayang sekali. Ya. Tidak dieksplor. Ya. Makanya termasuk juga Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE kan zaman kami waktu itu. Karena apa? Tujuan waktu itu bukan untuk urusan yang menyebarkan nama baik dan seterusnya. Tujuannya itu waktu itu, tujuan utamanya Undang-Undang ITE itu gimana memberikan payung hukum transaksi-transaksi yang berbasis elektronik. Untuk mendorong sebetulnya. Untuk mendorong perekonomian. Bukan untuk alat mengerem. Ya. Bukan. Itu. Waktu itu yang namanya tanda tangan itu baru sah kalau tanda tangan basah. Fisik. Sehingga kalau model begini, padahal kita sudah harus pindah ke cyber, ya, maka tidak mungkin. Jadi kita kehilangan 1 dekade. 10 tahun. Wow. 10 tahun kita kehilangan itu. Dulu yang ada itu fax. Fax ini pun juga belum bisa dipakai sebagai dasar hukum. Email juga belum bisa dipakai dasar hukum. Tapi dengan Undang-Undang ITE, mulailah di situ ada yang namanya electronic signature, demikian dan seterusnya. Itu sebenarnya ide dasar dari Undang-Undang ITE itu untuk pertumbuhan ekonomi sebenarnya, transaksi-transaksi ekonomi. Dan pemanfaatan cyber ini. Iya, digital itu. Nah, terus hubungan pendidikan tadi Pak? Nah, baru dari situ sekarang kita terasa betul. Mestinya kita sudah mempersiapkan yang namanya infrastruktur digital, tapi kita lengah tidak mempersiapkan itu. Sekarang dipaksa. Gedandapan itu terkaget-kaget. Iya. Gedandapan. Itu persoalannya di situ. Oleh karena itu di dunia pendidikan, kalau di awalnya itu ada namanya IQ, intelligence quotient, terus berkembang lagi EQ, emotional quotient, berkembang lagi SQ, spiritual quotient. Sekarang tidak cukup itu. Tidak cukup. Ada yang namanya DQ, digital quotient, kecerdasan digital. Ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan ada kecerdasan digital. Nah, mereka itu begitu melihat yang namanya policy, karena tidak boleh berdekatan secara fisik, mau tidak mau harus menjauh. Maka mau tidak mau, padahal belajar ini tidak boleh berhenti. Dalam keadaan kayak apapun belajar itu harus jalan. Karena esensi pendidikan itu belajar. Pokoknya belajar. Esensi pendidikan di situ. Kalau dia tidak mau belajar, selesai. Belajar tentang apa? Belajar untuk mengetahui, learn how to know. Belajar untuk melakukan sesuatu, learn how to do. Belajar untuk menjadi sesuatu, learn how to be. Belajar untuk bisa hidup bersama, how live together, ya, supaya bisa hidup bersama, dan belajar gimana caranya belajar, learn how to learn. Itu kuncinya di situ. Dan itu semua terumuskan dalam kurikulum 13. Sudah kita rumuskan dari awal. Oleh karena itu begitu yang menarik kan, begitu tidak boleh berdekatan, maka kata kuncinya muncullah policy, namanya policy belajar dari rumah. Saya sangat setuju. Policy itu. Saya bilang begini, ini belajar dari rumah lo ya, bukan belajar di rumah lo ya. Dari bukan di. Ini belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Kalau belajar di rumah, sumber pembelajarannya ada di rumah. Karena dia belajarnya di rumah, semuanya ada di situ sudah. Nah, kalau belajar dari rumah, itu sumber belajarnya ada di jauh sana. Di mana itu? Oleh karena itu yang paling tidak sumber pembelajarannya ada di sekolah-sekolah atau di wilayah cyber yang lain. Persoalannya adalah gimana caranya menghubungkan dari rumah ke sumber pembelajaran itu. Yang secara physical space tidak mungkin. Kita harus masuk di wilayah cyber. Disitulah pentingnya pulsa, internet, dan seterusnya. Makanya kalau kita guyonan, piramida Maslow itu kan paling dasar kan kebutuhan fisik.
sampai puncaknya kan kebutuhan eksistensi diri dan seterusnya. Sekarang Maslow itu berubah. Yang paling dasar kebutuhan itu baterai. Naik lagi wifi. Ya kan? Itu jadi punya Maslow sudah digeser. Sekarang butuhnya begitu lowbat selesai. Ya makan pun ditinggal, saya tak mau cari colokan. Begitu sinyal tidak ada, selesai juga. Nah itu pergeseran itu. Sehingga dari situ Pak Dahlan, kalau kita policy itu tidak diikutin, ya tidak diikutin, polisinya benar, belajar dari rumah itu benar. Tapi kalau tidak diikutin dengan yang namanya digital infrastructure, ya, yang tidak diikutin dengan digital readiness, yang tidak diikutin dengan digital culture, digital readiness sama digital apa aja yang terkait dengan digital itu, ya muspro. Muspro itu sia-sia. Sia-sia, enggak mungkin didapat. Akhirnya dia belajar di rumah. Belajar dari rumah. Bukan belajar dari rumah. Begitu belajar di rumah yang menjadi guru ibunya. Kalau pas ibunya di rumah, maka disitulah pertengkaran mulai terjadi. Ya kan? Itu oleh karena itu 2 bulan yang lalu barangkali pas saya zoom-zooman sama Pak Pratik dan seterusnya, Bapak Pendidikan ini. Oh, Bapak ada kontak dengan? Ya, pas ada acara BMN gitu, saya PTNBH, saya sampaikan begini, ini kasihan anak-anak ini. Ya, karena belajar dari rumah tetapi tidak bisa dari rumah ke sumber pembelajaran. Karena apa? Karena infrastruktur digitalnya tidak disiapkan. Tidak hanya itu, biaya untuk komunikasi ini tidak disiapkan. Bisa dibayangkan kalau kita harus taruhlah pakai Zoom misalkan gitu, 1 jam 500 megabyte. 500 megabyte itu kira-kira 5.000. Nah, kalau bagi mahasiswa yang dia ngambil 18 SKS, berarti kan dia harus tatap muka 18 jam dalam 1 minggu. Nah, kalau 1 jam itu 5.000, ketemu 100. 1 minggu 100.000. tambahan biaya 1 bulan 400, jebol. Makanya disitulah anak-anak minta protes, subsidi pulsa, atau penurunan UKT, penurunan SPP, dan seterusnya, karena ada biaya tambahan. Sehingga waktu itu kami sampaikan ke Pak Pratik, ini bahaya. Kalau nanti ini yang namanya belajar jarak jauh, atau pakai daring dan seterusnya, karena tidak ada biaya untuk komunikasinya itu, maka yang terjadi yang pertama adalah losses in learning. Ada kehilangan di dalam proses belajar itu. Begitu kehilangan dalam proses pembelajaran, maka nanti dia akan masuk di fase berikutnya lagi, poverty in learning. Dia akan mengalami proses pemiskinan di dalam pembelajaran. Kalau itu diteruskan lagi, maka nanti akan mengakibatkan yang namanya stunting in the learner. Para pembelajar menjadi stunting, menjadi kerdil. Nah, siapa yang terkena itu? Yang terkena itu adalah kelompok bawah. Generasi berikutnya. Kelompok bawah yang paling. Kalau kelompok yang atas, yang kaya dia tidak mikir. Tapi yang bawah ini, oleh karena itu saya bilang sudahlah. Ya. Jadi gap nanti ya ini ya. Jadi gap. Jadi ininya luar biasa. Sudahlah, kalau di kesehatan ada insentif. 70-80 triliun. Di ekonomi ada insentif. Taruh sekian ratus triliun. Pendidikan mana? Insentifnya. Padahal justru di pendidikan dana terbesar, tapi juga banyak yang digeser ke yang lain. Itu. Coba panjenengan hitung, saya bilang gini, ambil aja 1 semester lah, 6 bulan. Mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai. Bilang ke Telkom atau Indosat, provider telekomunikasi itu, sambil diinjek kakinya sedikit, ya. Kapasitas sampean kan masih ada, kan tidak mungkin dia kapasitasnya habis, kan tidak mungkin. Ya, ambil separuh, sisanya itu separuh dan bayar separuh. Sekaligus kemas bahwa ini adalah amal kebajikan dari negara atau dari Telkomsel atau dari apa, tidak penting. Tapi yang penting masyarakat, anak-anak dapat gratis. Itu baru bisa nanti nutup gap itu dan anak-anak bisa belajar dari sekolah. Itu sudah berapa lama Pak Nur sampaikan? Sudah 2 bulan yang lalu. Ada gambaran dilakukan? Nanti belakang ini nampaknya ada subsidi pulsa polisinya itu. Tapi itu sudah terlambat sudah. Tapi tidak apa-apa lah, itu terlambat. Nah, itu yang fenomena yang terjadi di pembelajaran ini. Dari situ pun juga orang harus dipaksa betul
yang tadinya pembelajaran tatap muka seperti ini, mau tidak mau kita harus memanfaatkan blended system, ya, atau hybrid system. Jadi ada yang sebagian pakai tatap muka, ada yang sebagian pakai ini. Tetapi saya ingatkan lagi, begitu model seperti ini, itu harus dicermati betul apa yang hilang. Yang biasanya pakai tatap muka ini dapatnya 100 dari 3 aspek, altitude, mata pelajaran skills, sama knowledge, aspek itu kita dapat seperti biasanya. Begitu ini dikonversi, karena kan ada beberapa yang tidak bisa diajarkan melalui cyber. Nah, apa yang hilang? Ini harus dipelajari betul. Attitude hilangnya seperti apa, skillnya hilangnya seperti apa, knowledge-nya hilangnya seperti apa. Ini harus dinilai menjadi hutang kita, sehingga pada saat normal harus dibayar, harus dilunasi. Hutang ini jebret, yang tadinya itu hilang separuh taruhlah, maka tahun depan harus 1,5 kali. Kalau enggak, tadi itu akan kehilangan ini. Ini serius sekali Pak ya. Sangat serius saya bilang, sangat serius. Padahal ini kaitannya dengan digital, bukan saja yang demographic dividend. Jadi akan ada generasi COVID itu yang memiliki stunting, terjangkit stunting in knowledge. Nah ini yang sangat berbahaya. Nah kita sayangnya kadang-kadang masih merespon dengan biasa saja. Biasa saja. Dianggap ini tidak emergensi. Karena nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, isi urip kok. Beda dengan kesehatan, kelepek-kelepek dan seterusnya kan gitu. Ini tidak kelihatan. Tapi ini generasi ke depan ini. Hebat Pak Nuh. Ya. Ya, mudah-mudahan kita semua berpikir ke sana. Itu yang terus terang yang beberapa kali saya ketemu dengan kawan-kawan, ya. Itu saya sampaikan, tolong ya, ini sangat serius. Dan Pak Nuh ini sekarang rektor, bukan rektor Pak Nuh, ketua yayasan ya? Ketua yayasan Universitas Nahdlatul Ulama di Surabaya. Ya, namanya Universitas Islam. Ya, namanya Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. Di dalam yayasan itu ada rumah sakit dan ada universitas. NU. Ya, dan Surabaya. Dan punya fakultas kedokteran. Yang sekarang favorit. Iya, hebat. Yang sekarang favorit karena satu-satunya perguruan tinggi swasta FK yang punya rumah sakit pendidikan. Ya, langsung di sebelahnya. Langsung sebelahnya ada rumah sakitnya pendidikan. Ya. Coba panjenengan cari, ya, universitas swasta fakultas kedokteran yang punya fakultas kedokteran, yang punya rumah sakit pendidikan, tidak ada. Taruhlah misalkan aja, mohon maaf saya harus nyebut, misalkan UMM. Dia punya rumah sakit, tapi rumah sakitnya belum rumah sakit. Enggak, di Malang juga. Ada rumah sakit Muhammadiyah, tapi dia belum rumah sakit pendidikan. Ya, belum teaching hospital. Belum teaching hospital. Yang lain belum ada. Sehingga ini sekalian promosi. Hebat. Jadi kita punya rumah sakit sendiri, ya, 3 rumah sakit. Alhamdulillah sekarang punya 3 Pak Dahlan. 2 di Surabaya. Dan Pak Nuh ngundang saya ketika pertama kali Mancang. Dan ketika penerimaan mahasiswa baru. Karena beliau ikut membidani Mancang pertama kali UNUSA. Fotonya masih kita tempel besar. Karena apa? Karena prinsip kita itu prinsip siapapun yang mengawali itu harus kita jadikan sebagai bagian dari penghormatan kita. Hebat. Itu prinsip itu. Karena yang kita pegang itu kaidahnya kan al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang masih baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Sehingga penghormatan itu tidak boleh. Saya tidak tahu masa lalu. Saya hanya tahu masa depan. Tidak mungkin. Jadi sekarang mencari Pak Nuh ini gampang. Pokoknya ke Universitas NU Surabaya pasti ketemu di sana. Saya pun sering ketemunya juga di sana. Ya, makasih Pak Nuh ya, sudah panjang sekali mengganggu Pak Nuh. Sama-sama, saya sangat berterima kasih bisa bersilaturahmi dengan panjenengan Pak Dahlan, dan mudah-mudahan DSW ini menjadi sumber energi. Mudah-mudahan ini hasil perenungan selama COVID Pak, kita nggak bisa kemana-mana. Terus apa yang baru yang bisa diperbuat untuk mempertahankan kualitas jurnalistik, karena saya punya pendapat bahwa jurnalistik yang cetak itu menjadi benteng terakhir jurnalistik, dan saya pengen membentuk satu
istilah bahwa jurnalistik media cetak adalah kasta tertinggi dalam jurnalistik, gitu. Karena pertanggungan jawabnya paling ada ya. Ya, paling tinggi di situ. Ya. Itu. Saya ikut senang lah sebagai Dewan Pers. Ya. Tentu saya memberikan dukungan penuh dan sekaligus juga mendoakan supaya ini bisa tumbuh dan menjadi benteng terakhir tadi itu. Makasih, Makasih. Iya, sami-sami. Makasih, Mas. Ya. Sukses.